Halo minasan, ketemu lagi barengan gua Ikram Afro pastinya di channel YouTube ini. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas dan menguap sesuatu yang menarik dari organisasi Kara yang merupakan salah satu organisasi jahat yang ada di serial Boruto. Nah, buat kalian jangan lupa di komen, di like dan juga di subscribe. Nanti komen kalian bakal gue bacain di akhir, dan kalau gitu langsung aja kita mulai. Tapi jangan lupa follow juga akun Instagramnya Ikram Afro. Sebagaimana kita tahu, Kara adalah sebuah organisasi jahat yang ada di serial Boruto. Sama halnya dengan Akatsuki yang merupakan organisasi jahat di serial Naruto kecil dan juga Naruto Shippuden. Namun, Kara lebih berbahaya karena mempunyai niat yang lebih jahat dibandingkan Akatsuki. Kalau Akatsuki mempunyai tujuan untuk mengumpulkan para biju dan mengambil semua cakranya, namun Kara berbeda. Kara bertujuan untuk menyerap semua cakra yang ada di bumi dan memakan pohon dewa, di mana dia ingin menghabiskan semua cakra yang ada di bumi, teman-teman. Kalau Akatsuki itu punya banyak anggotanya, sedangkan Kara itu dibagi menjadi dua, ada inner dan juga outer. Apa sih inner dan outer? Bakal kita bahas. Inner adalah anggota kuat ataupun anggota inti yang ada di Kara, di mana isinya adalah orang-orang ataupun ninja-ninja yang kuat. Sedangkan outer adalah bawahan dari inner, di mana mereka diberikan misi oleh inner atau anggota inti untuk melakukan misi-misi tertentu agar tim Kara tidak terlacak ataupun terdeteksi oleh ninja-ninja lainnya. Yang jadi penasaran, siapa sih anggota Kara? Nah, ini yang bakal menarik nih ya, tonton sampai habis. Yang pertama, ada anggota outer yang bernama Ao. Kalau kalian pecinta Naruto atau ngikutin Naruto dari awal, pasti tahu kalau Ao adalah veteran perang dari Kirigakure yang ada di serial Naruto ataupun perang Shinobi keempat. Yang anehnya, di serial Boruto, Ao malah masuk ke organisasi Kara. Namun setelah Ao masuk ke organisasi Kara, banyak bagian tubuhnya yang digantikan oleh mesin ataupun sains ninja, di mana dia menjadi alat uji coba bagi Kara. Tapi setelah ditanamkan mesin ninja, dia menjadi lebih kuat. Di antaranya dia bisa membuat pedang cakra dari tubuhnya, dia juga bisa menyerap cakra, tapi ujung-ujungnya mati di tangan Kashin Koji ataupun ketika pertarungan melawan Boruto. Tapi yang menariknya teman-teman, di salah satu chapter ketika sedang bertarung melawan Boruto, si Ao pernah bilang bahwa dia yang dulu itu telah mati dan yang sekarang dia telah berbeda. Ada kemungkinan juga kalau Ao itu dikendaliin. Namun yang menariknya, ketika Boruto mau dibunuh oleh Kashin Koji, si Ao malah nyelamatin Boruto dengan jutsunya sendiri, jutsu alaminya. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa Ao juga masih sadar namun dia dikendalikan. Mungkin kan kalau dia dikendaliin? Yang kedua itu ada Karo. Dia salah satu anggota Kara yang mempunyai senjata sains di kedua tangannya, di mana dia mempunyai kekuatan untuk menembak cakra dan juga menyerap cakra. Tapi bisa dibilang kalau Karo ini bukan ninja yang teliti seperti Naruto atau mungkin Kakashi atau mungkin Sasuke, karena ujung-ujungnya dia mati, dia nggak teliti dan akhirnya mati di tangan Kawaki dengan ditusuk oleh Karma dan diledakkan kepalanya kalau nggak salah di salah satu chapter di bagian terakhirnya. Yang selanjutnya adalah Victor, seorang ninja tua yang ada di organisasi Kara. Ya, dia cepet banget mati di chapter ini karena kita juga belum tahu jutsunya apa. Kenapa dia mati? Karena ketika dia disuruh melaksanakan misi oleh Jigen untuk membawa wadah ataupun tubuh Kawaki, malah jatuh nih wadahnya di perbatasan negara api, sehingga dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus mati di tangannya Kashin Koji. Selanjutnya adalah Delta, satu-satunya anggota Kara yang wanita, dan dia mempunyai sifat yang bisa dibilang apa ya, arogan, ngeyel, sok hit, sok apa gitu deh. Seperti pada anggota Kara lainnya, Delta merupakan ninja yang memakai alat sains juga, teman-teman. Jutsunya bisa dibilang keren karena ketika dia ngelawan Naruto, dia hampir bisa mengimbangi Naruto walaupun kalah jauh ya. Seperti anggota lainnya, bisa menyerap cakra. Ketika Naruto ngeluarin Rasengan, diserap oleh matanya. Terus juga bisa mengeluarkan kayak mata-mata drone dari punggungnya. Bisa ngeluarin laser. Nah, laser ini cukup berbahaya. Kenapa? Laser ini dibuat di tubuhnya Delta karena untuk menghadapi ninja yang bisa memulihkan atau meregenerasi tubuhnya sendiri. Contoh kayak misalkan dia ngelawan Naruto. Naruto kan bisa meregenerasi tubuhnya ya. Jadi kalau misalkan itu kena ke Naruto, sel ataupun DNA-nya itu bakal rusak sehingga tidak bisa meregenerasi tubuhnya lagi atau kembali seperti semula. Ini cukup berbahaya sebenarnya. Namun ujung-ujungnya tetap kalah di tangan Naruto. Kalian bisa cek di chapter 43. Ya, dia kabur dengan Bunshin. Itu kalau sama Naruto dihabisin sebenarnya mati sih. Ya itu dibilang Kara ini bisa dibilang entah robot atau manusia, memang dikendalikan gue juga kurang paham, tapi kayaknya pasti robot sih karena ada sains ninja. Lanjut, selanjutnya adalah Boro, salah satu anggota Kara yang mempunyai badan besar, berotot, dan juga mempunyai perawakan seperti bapak-bapak. Kekuatannya juga itu dibantu oleh alat-alat ninja. Jutsunya Boro seperti anggota Kara bisa menyerap cakra, bisa mengendalikan elemen tanah, air, api. Terus juga dia bisa mengeluarkan lava ataupun jutsu lava seperti Mizukake. Sebagaimana kita tahu itu adalah jutsu yang langka dan dia bisa mengendalikan. Tapi yang paling repot adalah dia adalah ninja yang bisa meregenerasi tubuhnya. Jadi tubuhnya udah dimodifikasi. Kalau misalkan tangan hancur, tumbuh lagi, kakinya hancur, tumbuh lagi. Tapi ujung-ujungnya mati di tangan Boruto. Tapi kerennya Boro ini teman-teman,
dia bisa membuat Naruto atau membuat Boruto terpojok sehingga dia mengaktifkan karmanya dan mati di tangannya Boruto. Dan juga kalau nggak salah sempat dicidori sama Sarada di salah satu chapter ketika mereka bertiga mencoba menyelamatkan Naruto yang disegel oleh Jigen di sebuah dimensi lainnya. Keren sih Boro. Lanjut. Selanjutnya ada Code. Code kalau kalian pernah ngeliat di salah satu chapter Boruto, dia mempunyai keperawakan tuh yang rambutnya berantakan, laki, masih muda, punya bekas codet dari bagian mata sampai pipinya. Dan yang menariknya, dia ini belum banyak diketahuin karena belum banyak diceritain juga di serial Boruto, entah jutsunya apa, tujuan apa, masih belum diketahuin. Dan mungkin dia ini punya peran penting nanti di bagian-bagian akhir serial Boruto. Atau mungkin juga dia adalah opsi kedua wadah yang akan digunakan oleh Otsutsuki ataupun Jigen. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Lanjut. Selanjutnya ada Amado. Ini orang yang paling jenius di anggota Kara. Dialah yang membuat alat-alat sains ninja yang ada di tubuh anggota Kara, dan juga menyembuhkan anggotanya yang kalah seperti Delta yang kalah di tangan Naruto. Jutsunya nggak banyak diketahui, tapi dia adalah saintis yang hebat teman-teman, dan dia sempat menonaktifkan atau membuat Delta Dawn. Jadi bisa dibilang si Amado ini pencipta ataupun pembuat manusia robot, dimana dia megang tombol powernya. Lo mau mati mau hidup ada di tangan gua. Dan dia adalah salah satu anggota Kara yang mempunyai banyak informasi tentang Kashin Koji dan juga tubuhnya si Jigen atau Otsutsuki ini. Walaupun kemarin-kemarin sempat digosipin bahwa dia adalah orang hebat, tapi bagi gue sekarang dia adalah orang yang keren. Kenapa? Karena dia akhirnya membelot dari Kara, membantu Naruto dan juga Konoha untuk menghadapi si Jigen ataupun si Otsutsuki ini, dimana dia juga bekerja sama dengan Kashin Koji untuk membelot bersama-sama menghancurkan Otsutsuki. Gimana? Suka kan sama dia? Keren deh itu. Selanjutnya Kashin Koji. Setelah sekian lama kita berdebat siapa dia sebenarnya. Di awal-awal dia muncul di chapter ketika dia membunuh Ao dengan Kuchiyose-nya, terus juga dia bisa mengeluarkan Rasengan, terus juga Kuchiyose katak, dan akhirnya terbongkar bahwa dia adalah cloningan dari Jiraiya yang dibuat oleh Amado. Jadi mereka ini kerjasama karena si Amado percaya bahwa ninja legendaris ini mampu merubah takdir dan menghancurkan si klan Otsutsuki ini. Jadi bisa dibilang Jiraiya-nya, cuman mungkin ingatannya nggak ingat kalau dia adalah gurunya Naruto. Maybe ya. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir adalah ketua dari Kara itu sendiri, yaitu Jigen. Ya, Jigen sebenarnya adalah tubuh manusia yang dikendalikan oleh Otsutsuki Shiki di dalam otaknya, dimana dia mempunyai kekuatan seperti klan Otsutsuki lainnya, dimana dia bisa mengeluarkan pedang besi untuk menyerap cakra atau menyegel cakra. Terus juga matanya yang baru itu bisa melihat takdir seseorang. Dia juga bisa membesar atau mengecilkan benda ataupun tubuhnya sendiri, tapi dia tidak bisa melakukan itu kepada manusia lainnya. Oke? Dan sekarang dia sedang berhadapan dengan Kashin Koji, dan kita bakal lihat apakah Kashin Koji bisa membuat Otsutsuki Ishiki ini kewalahan dan tidak jadi menggunakan tubuh Kawaki, atau mungkin dia nanti bakal menggunakan tubuhnya si Code tadi. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah, dan sekarang waktunya gue bacain komenan kalian di video sebelumnya. Oke, gue bakal bacain komentar kalian, tapi jangan lupa di subscribe dan juga di follow akun Instagramnya Ikramafro. Lanjut, ada Alfian Muhammad. Bang, secara otomatis setiap Jinchuriki yang bijunya keluar atau diambil dari tubuhnya pasti kan mati. Contohnya kayak Gaara dan Naruto, tapi mereka bisa diselamatkan Gaara oleh Nenek Chio dan Naruto oleh Minato dan Obito dengan transfer Kyuubi yang ada tubuhnya Minato. Pertanyaan saya, pada saat Madara menarik dan mengambil seluruh biju termasuk Kurama dan Gyuki di Perang Dunia Shinobi keempat, kenapa Killer Bee tidak sekarat kayak Naruto dan mati seperti Gaara pada Gyuki yang diambil Madara? Ini juga sebenarnya gue juga bingung ya bilangnya gimana ya, kok bisa lolos sedangkan dia udah diisap. Atau mungkin si Hachibi ini kan bisa motong lengannya ya, dan yang diisap itu lengan palsunya, karena ada salah satu scene dimana ketika dulu Akatsuki nyerap si Kyuubi, nyerap si Hachibi, itu cuman lengan juga potongannya. Sama halnya ketika dia bertarung sama Sasuke, dia kabur cuman ninggalin lengannya doang. Jadi bisa dibilang pinter kabur menurut gua, karena gua juga nggak tahu tuh si Hachibi kok bisa selamat, atau memang dia ya diselamatin gitu aja. Gua juga nggak tahu. Lanjut. Bagi orang yang menilai anime Boruto tidak seru, wah kelihatan nggak tahu cerita. Padahal Boruto mulai seru saat organisasi Kara muncul. Ya memang Boruto di awalnya seru nggak? Enggak. Serunya juga ketika Naruto ngelawan si Delta, atau juga ketika sekarang Kara udah mulai kelihatan bertarung sama Naruto dengan Kyuubi dan juga Biju dan juga Sasuke, baru keren. Sebelumnya busuk. Kenapa bisa dibilang busuk? Komiknya menarik, cuman animenya atau filmnya itu di luar dari plot cerita intinya yang ada di komiknya. Makanya apa sih nggak jelas, itu yang
membuat Boruto nggak menarik? Kalau komiknya bagus tapi cerita serialnya, filmnya tidak. Setuju atau nggak? Komen di bawah. Ada Muhammad Sandi Yuda Muhammad. Bang, misalkan Kyuubi nih diturunin sama Himawari, gawat dong. Saat Jinchuriki sedang hamil, segelnya kan melemah. Walaupun waktu itu Kyuubi ditonjok sama Himawari, belum tentu dia mau sama Himawari. Hey, dulu Kyuubi belum mau membagi cakranya sama manusia. Sama halnya ketika ada di tubuhnya Kushina dulu. Jadi dia kan disegel, dia ngelawan. Nah, sekarang Kyuubi ada tubuh Naruto itu nggak perlu disegel karena dia udah sadar, udah baik mau berbagi sama Naruto. Dan kemungkinannya si Kyuubi kalau misalkan Himawari lagi hamil, ya dia melemah, dia nggak akan keluar karena dia udah tahu, oh, gue sama Himawari santai aja gitu loh. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, oke? Selanjutnya ada FFOBs ID 03. Bang, gue seneng nonton video lo, serasa nostalgia. Pencipta Naruto dari awal. Kimi moe suka Sorawa. Paling 4 gue denger lagu itu dulu. Ada Gilang Shinichi. Bang, gue subscribe lo sesuai janji. Please konsisten bahas anime Boruto biar gue betah mantengin channel lo. Oke, siap. Tapi gini ya, kalian nanyanya seputar Naruto terus. Ya, gue bahas soal Naruto. Kalau misalkan kayak nanya seputaran One Piece atau mungkin apalagi ya Boku no Hero atau One Punch Man, gue masih bisa juga. Karena kalian nanyanya soal Naruto, ya udah gue bahas Naruto aja. Kalau ada yang bahas lain, ya kita bahas yang lain. Ada Putra Satya Imani. Bang, sekali bahas One Punch Man tentang Orochi versus Tatsumaki. Ini lagi klimaks-klimaksnya nih. Tatsumaki ngelawan siapa namanya, Orochi, tapi Orochi pun udah mati sama Saitama sebenarnya sekali toncok. Cuman dia ngegabungin selnya dengan salah satu monster yang makan buah dia. Oke, dah itu aja video yang bisa gue bacain ataupun komenan kalian. Balik lagi, video ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari komik-komiknya. Jadi kalau ada salah-salah kata kita nggak tahu karena mungkin aja yang kita pikirkan itu berbeda dengan si pembuat serial Boruto-nya. Ternyata wah dibuat belok ya. Gue nggak tahu juga. Terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa di subscribe. Video selanjutnya kita bakal bahas apa? Komen di bawah. Kayaknya bakal menarik kalau misalkan topiknya adalah Akatsuki versus Kara, siapa yang menang. Oke, menarik nggak? Komen di bawah. Dadah.